Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial, yaitu cara memperbaiki sebuah raket nyamuk untuk kaum pemula, untuk orang awam yang belum begitu paham tentang elektronik, belum begitu paham tentang barang-barang elektronik. Ini raket nyamuk di depan saya ini kondisinya rusak lur. Jadi dia tidak bisa membunuh nyamuk ya. Akan saya coba saya colokkan ke listrik dan akan sambil saya pencet apakah menyala. Karena kalau tidak dicolokkan ke listrik dia tidak menyala lur. Dia menyala ya kalau dicolokkan ke listrik, dan kalau dipencet dia juga menyala. Tapi kalau dilepas dari listrik, dilepas dari colokan, dia tidak menyala. Ini bisa jadi dikarenakan baterainya yang soak atau kabelnya yang putus, atau bisa juga komponen-komponen yang lainnya ada yang mungkin short. Oke, tidak perlu panjang lebar, langsung saja saya bongkar lur. Durasinya saya percepat untuk mempersingkat waktu. Nah, ini setelah dibuka dan saya amati, ternyata ada satu buah kabel yang lepas. Kabel yang mengarah ke baterai. Ya, satu permasalahan sudah ketemu dan akan saya sambung ke baterainya langsung, dan kita cari permasalahan berikutnya. Pasti ada kerusakan berikutnya yang tidak atau yang belum saya ketahui. Saya cek baterainya apakah soak. Ya, masih ada tegangannya baterainya, berarti baterainya ini belum rusak ya, masih bisa digunakan. Jadi kita memakai baterai ini saja. Dan apabila jika baterai kotak itu soak atau rusak, bisa diganti dengan baterai yang biru ini. Ini baterai lithium. Ini biasanya terdapat di power bank atau di laptop ya. Harganya pun yang paling murah itu di toko terdekat saya itu sekitar 15.000 apa 18.000 gitu harganya. Dan kalau misalnya kita memakai baterai lithium yang warna biru seperti ini, kita harus merubah rangkaiannya dengan biasanya. Yang sering saya lakukan itu dengan menambahkan adaptor HP atau cas HP yang sudah tidak digunakan ya. Yang sudah tidak digunakan untuk mengecas HP itu bisa dibongkar, diambil mesinnya, lalu dipasangkan ke alat ini, dipasangkan ke raket nyamuk ini, dipasangkan ke wadahnya untuk mengecas baterai lithiumnya. Dan jika kalau cas HP-nya itu dimasukkan ke dalam raket nyamuknya tidak muat, saya biasanya ada satu cara lagi, yaitu caranya dengan melangsungkannya ya. Baterainya yang kotak tadi itu langsung diganti dengan baterai yang biru, baterai lithium, tapi dengan syarat milar yang warna merah itu diturunkan nilainya ya. Jangan sampai kebesaran ya. Kalau nilainya terlalu besar itu akan cepat merusak baterainya ya. Biasanya baterainya itu bagian positifnya itu keluar cairan, seperti cairan apa itu, elektrolit apa, cairan apa itu.
Nah, makanya saya biasanya menurunkan nilainya pada kapasitor keramik yang warna merah itu. Biasanya kalau nilainya itu 2 mikro ke atas itu biasanya saya turunkan. Ya, biasanya saya turunkan 1 mikro atau 1 mikro ke bawah. Setengah mikro juga bisa, agar supaya baterainya itu awet, tidak gampang rusak. Nah, kalau seperti yang saya pegang ini adalah ini kapasitor keramik. Di situ bertuliskan 225J 400 volt. 225J itu kalau dijabarkan ya, dijabarkan itu sekitar 2,5 mikrofarad ya. 2,5 mikrofarad. Biasanya kalau di dalam raket nyamuk atau di dalam senter biasanya banyak kapasitor yang seperti itu. Kapasitor keramik yang warna merah itu nilainya biasanya ukurannya segitu. Itu biasanya saya turunkan ke paling kecil ya, sekitar setengah mikro atau di bawah setengah mikro. Dan saya ambil contoh lagi seperti senter biru yang di depan saya ini. Ini juga sudah saya modifikasi di bagian rangkaian cas untuk baterainya. Karena awalnya pakai baterai kotak ya. Baterai kotak itu bisa disuplai pakai tegangan AC. Dan sekarang saya ganti dengan baterai yang warna biru itu, baterai lithium atau baterai power bank yang harusnya disuplai dengan tegangan DC. Jadi untuk mengakalinya kapasitor yang warna merah itu diturunkan nilainya untuk agar supaya baterainya tidak cepat rusak ya. Kalau selama ini saya belum pernah mengalami baterai itu yang katanya meledak atau gimana, belum pernah mengalami. Saya sudah sering memodifikasi pakai baterai seperti ini, baterai power bank seperti ini, tapi tidak pernah mengalami yang namanya baterainya meledak. Karena kenapa? Karena sudah saya perhitungkan jauh-jauh hari dengan menurunkan nilainya. Nilai yang biasa saya gunakan itu bisa 474, itu di bawah setengah mikro ya. 474 itu kalau dijabarkan itu 470 picofarad atau setengah mikro. Setengah mikro itu tidak ada setengah mikro. Dan berhubung ini kapasitor bawaan raket nyamuknya untuk mensuplai atau untuk mengecas baterainya itu kapasitornya sudah nilainya sudah kecil. Di situ saya lihat nilainya 474 atau jika dijabarkan 470 picofarad, atau jika dirubah ke satuan mikro itu di bawah setengah mikro ya. Jadi itu sangat-sangat aman untuk baterai power bank atau baterai lithium. Nah, berhubung baterainya yang kotak hitam ini masih bisa digunakan, ya digunakan lur. Tidak perlu mengganti baterai. Dan apabila kalau dicoba dikonsletkan tidak berbunyi cetak-cetak seperti itu, berarti ada komponen yang rusak. Komponen tersebut adalah komponen yang sering rusak adalah transistor. Di dalam situ ada satu buah transistor. Biasanya tipenya D882. Oke lur, dan ini akan saya coba saya tusuk-tusuk pakai bisa pakai besi, pakai obeng.
Ya, dan pada akhirnya transistornya yang bertuliskan D882 saya lepas lur. Karena kenapa? Karena saya tusuk-tusuk tadi, terkadang keluar percikannya, terkadang tidak, terkadang keluar lagi, terkadang tidak. Itu sudah dipastikan bagian transistornya short, dan saya tidak punya transistor D882 dan saya ganti dengan transistor BD139. Nah, itu coba dilihat apakah tidak kelihatan. Sebentar saya center. Nah, itu saya center. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Di situ BD139. Itu persamaannya kalau tidak ada bawaan pabriknya, dan sekarang sudah normal seperti semula, dan tinggal kita rapikan, kita kembalikan ke pemiliknya. Sebentar, ini ada beberapa yang belum saya solder, saya rapikan dulu. Nah, oke lur, setelah selesai penyolderan dan waktunya kita tutup penutup raketnya. Jadi begitulah tadi lur cara memperbaiki raket nyamuk. Itu sangat mudah sekali lur. Oke lur, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton.